बन नाही तर डायरेक्ट कोथळा बाहेर काढी. Halo, jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Di video kali ini, Abang Parku akan membahas film Bollywood berjudul Naivaran Batloncha tahun 2022. Mengisahkan tentang kehidupan anak yatim piatu yang hidup bersama sang nenek. Di mana saat sang nenek meninggal, hidup si bocah pun berubah 180 derajat. Ia diharuskan tinggal bersama paman dan bibinya yang membuat si bocah malah makin menderita. Namun di balik itu semua, ada skandal yang terjadi antara si bocah dan bibinya yang cantik. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Film diawali dengan dua bocah remaja yang sedang menajamkan benang layangan bernama Digya dan juga Ilyas. Mereka menajamkan benang tersebut dengan serpihan kaca. Rencananya, mereka akan menggunakan benang tersebut untuk menghabisi beberapa orang esok hari. Bersamaan dengan itu datanglah nenek Digya, di mana ternyata neneknya Digya itu sudah meninggal. Dan di hadapan Digya ini adalah arwah sang nenek. Perlu diketahui, yang bisa melihat arwah sang nenek adalah Digya sendiri. Sehingga Ilyas yang melihat Digya seolah-olah berbicara dengan almarhumah neneknya membuat Ilyas sedikit ketakutan. Di hari selanjutnya, Digya pun pamit sama bibinya untuk pergi ke pameran bersama Ilyas. Sebenarnya itu cuma alasan yang dibuat Digya, karena faktanya beberapa hari ini Digya dan Ilyas akan menghabisi beberapa orang. Di sini terlihat kalau hubungan sang bibi dan Digya bukan hubungan antara keponakan dan bibi biasa. Sebab sepertinya si bibi ini suka dengan Digya. Loh, kok bisa gitu? Makanya nonton videonya sampai habis biar ngerti alur ceritanya ya. Malam harinya kita akan diperlihatkan dengan seorang bapak-bapak bernama Gupta yang balik sehabis kobam di warung remang-remang. Tanpa ia sadari, Digya dan Ilyas mengikutinya. Dan secara tiba-tiba, Digya bertanya sudah berapa orang yang sudah dibuat menderita sama si Gupta. Perlu diketahui, si Gupta ini adalah calo jual beli tanah atau rumah yang agak curang, di mana dia akan mengambil lebih banyak keuntungan dari orang-orang miskin yang ingin menjual rumahnya. Secara mengejutkan, Digya langsung menusuk perut Gupta menggunakan sebuah pisau. Kemudian Digya dan Ilyas membawa Gupta ke rumahnya. Mereka juga menyuruh Gupta menelpon sepasang suami istri yaitu Siria, di mana Siria ini adalah paman ketiganya si Digya, yaitu anak bontot dari neneknya. Gupta lalu meminta Siria untuk segera ke rumahnya guna mengambil kwitansi jual beli rumah yang sudah selesai dia buat. Begitu sampai rumah Gupta, Siria dan sang istri pun kaget setengah mati melihat Gupta yang sudah meninggal secara mengenaskan. Digya dan Ilyas yang ternyata masih di sana segera mengikat tangan dan menyumpal mulut pasutri ini. Nampak jelas bahwa dua bocah remaja ini tak mempunyai belas kasihan sedikit pun. Padahal Siria adalah paman Digya sendiri. Secara naas, mereka menghabisi Siria dan istrinya menggunakan benang yang semalam dia buat dengan susah payah. Pasti kalian bertanya-tanya, apa yang membuat dua bocah remaja ini dengan tega menghabisi nyawa orang tanpa rasa bersalah dan penyesalan sedikit pun? Maka dari itu, kita pun dibawa ke 4 bulan sebelumnya, di mana Digya adalah anak yatim piatu yang suka main layangan bersama sahabat karibnya Ilyas. Digya pun tinggal bersama sang nenek dan juga Siria beserta istrinya yang juga masih numpang di rumah ibunya. Rumah neneknya Digya ini berada di pinggiran kota yang kumuh dan juga lingkungan yang agak kacau. Namun sayang, si ayah meninggal di tangan musuhnya sendiri. Almarhum ayah Digya dahulu adalah seorang gangster yang paling ditakuti di daerahnya. Karena selain ditakuti, ayah Digya juga dikenal kejam dan tak kenal rasa ampun. Hari itu, Digya yang bolos sekolah dimarahi habis-habisan oleh sang nenek. Si nenek juga memarahi istri Siria karena ikut campur dengan urusan si Digya. Setelah itu datanglah adik dari si nenek, yaitu Pak Babe. Dia memberikan kabar burung tentang rencana pembangunan apartemen di tempat tinggal mereka. Mendengar hal itu, sang nenek tak setuju karena rumah ini sudah banyak kenangannya. Namun tiba-tiba aja istrinya Siria bilang kalau sudah selayaknya rumah butut dan kecil ini diganti oleh apartemen agar mereka bisa tinggal dengan layak. Sudah pasti, si nenek pun marah mendengar ucapan istri Siria. Dengan lantang, si nenek bilang kalau Siria dan istrinya cuma numpang di rumah miliknya. Lagi pula, alasan si nenek menyuruh Siria dan istrinya tinggal di rumah ini hanyalah membantu si nenek mengurus Digya. Kalau nanti Digya sudah besar, pasti mereka akan diusir. Mendapat penghinaan dari mertuanya, istri Siria pun marah dan langsung masuk ke dalam karena ia merasa sangat dipermalukan.
तू नुसतं तिथे शांत या खाली चला वाटतं गेलो काय चिकांसाठी. Atas kejadian tersebut, Surya pun menemui Gupta untuk meminta pertolongan. Yakni Gupta diminta untuk merubah nama di surat tanah si nenek agar menjadi nama Surya. Dengan begitu, Surya bisa memiliki rumah tersebut dan tidak terusir oleh si nenek. Kemudian, Gupta pun membawanya ke seorang yang cukup terpandang di daerah itu. Dia adalah Gaude. Gaude pun berkata bahwa dia bisa membantu masalah Surya, asalkan Surya membayarnya sebesar 5 lakh rupiah atau setara dengan 90 juta rupiah. Surya pun berjanji jika tanahnya laku terjual pasti dia akan membayar Gaude. Gaude juga meminta kalau tanah ini terjual maka Surya harus memberikan si nenek sejumlah uang. Sebab Gaude sudah menganggap si nenek sebagai ibunya sendiri. Karena dahulu si nenek pernah merawat Gaude saat dia dalam keadaan susah. Kita beralih ke Pak Babe, adik dari si nenek. Dia diberitahu oleh temannya yang bernama Vital bahwa Surya berniat ingin mengganti surat tanah si nenek dengan namanya lewat jasa si Gupta. Mendengar hal itu, Pak Babe pun langsung mengadukannya ke si nenek yang lagi jualan telur. Mendapatkan informasi tak mengenakan dari Babe, si nenek pun langsung pulang dan segera mengusir Surya yang sudah jahat kepadanya. Hal itu pun menyebabkan keributan besar, di mana Surya menuntut semua uangnya dikembalikan, dari mulai bayar listrik, renovasi rumah, dan juga keperluan rumah lain yang selama ini dibayarkan oleh Surya. Ia berjanji kalau si nenek membalikan semua uangnya, maka Surya dan istrinya akan segera pergi dari rumah ini. Ucapan dari anak bontotnya itu membuat si nenek semakin naik pitam dan mengatakan bahwa besok dia akan melemparkan uang ke wajah Surya, asalkan dia bisa angkat kaki dari rumah ini. Selanjutnya, si nenek coba meminjam uang kepada Gaude. Ia juga menceritakan betapa durhakanya Surya. Gaude yang kesal lalu memarahi Surya di ruangan lain, yang mana itu adalah akting belaka. Gaude mengatakan dia akan tetap membantu Surya merubah surat tanah itu, kalau Surya mau membayar setengah dari perjanjian kemarin. Dari sini sudah bisa kita lihat kalau Gaude adalah tipikal manusia munafik yang jika di akhirat nanti bakal ditaruh di neraka jahanam. Gaude lalu berlaga membentak Surya dan menyuruhnya berlutut di hadapan si nenek untuk meminta maaf. Tentu aja, namanya seorang ibu pasti bakal luluh melihat anaknya berlutut meminta maaf. Bahkan Gaude juga memberikan sejumlah uang buat si nenek jajan agar si nenek nggak marah lagi. Waduh, si nenek nggak tahu aja ya kalau Gaude dan juga Surya sama-sama licik dan munafik. Kita kembali ke Digya dan Ilyas yang lagi bermain. Ilyas pun bertanya sebenarnya siapa orang yang berani membunuh ayah Digya, mengingat ayah Digya adalah orang paling ditakuti. Digya pun menjawab bahwa ayahnya telah dikhianati oleh seseorang. Kelak ketika dewasa, Digya akan mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang gangster. Dan orang pertama yang akan dihabisi adalah Surya, pamannya sendiri. Karena dia kesal melihat Surya durhaka kepada si nenek. Bersamaan dengan itu datanglah seseorang bernama Mahadio ke rumah si nenek, di mana ternyata dia adalah anak kedua dari si nenek atau adik dari ayahnya Digya. Dia mempunyai kehidupan lumayan dibanding adik dan juga sang kakak. Pekerjaannya pun jadi mandor bangunan hingga Mahadio berhasil membeli apartemen yang lumayan nyaman. Tujuan Mahadio ke sini karena dia mendengar adanya rencana pembangunan di tanah si nenek. Si nenek yang memang sudah tahu jika tujuan Mahadio adalah uang warisan lalu mengatakan jika uang hasil jual tanah ini dia tidak akan berikan ke anak-anaknya. Ia akan memberikan uang ini hanya kepada Digya. Si nenek yang kesal itu pun mengusir Mahadio. Saat senja datang, Ilyas pun mengajak Digya buat nonton film biru di TV. Namun Digya menolak karena dia lebih suka menonton pembuahan secara langsung. Oleh karenanya, Digya pun mengajak Ilyas untuk menginap di rumah sang nenek, di mana tujuan Digya yakni mengintip sang paman Surya sedang melakukan pembuahan dengan istrinya. Sialnya, aksi tersebut ketahuan oleh Surya yang langsung menghajar Digya dan juga Ilyas yang telah lancang mengintipnya. Beralih ke si nenek yang berkunjung ke rumah Pak Babe sembari memberikan obat kepada istri Pak Babe yang lagi sakit. Yang mana Babe lagi pusing dengan kepulangan anak perempuannya yang bernama Malu, di mana dia baru aja diceraikan oleh suaminya. Itu berarti beban Babe pun bertambah. Oleh karenanya, Pak Babe berniat menjual rumahnya dan kembali tinggal di kampung. Mendengar hal itu, si nenek pun tak setuju, sebab hanya Babe lah keluarga satu-satunya sang nenek. Untuk itu, dia pun meminjam uang kepada Gaude guna membantu Babe. Nah,
Naasnya, begitu sampai di rumah Gaude, si nenek melihat ada si Ria yang menyerahkan duit untuk merubah surat tanah si nenek. Jelas aja hal itu membuat si nenek jadi marah dan langsung menyerang Gaude. Namun ketika Gaude menghindar dan mendorong si nenek, tanpa sengaja si nenek terjatuh lalu meninggal dunia. Spontan saja, Gaude yang panik pun meminta kepada asistennya Baktia dan juga si Ria untuk mengatakan kepada orang-orang kalau si nenek meninggal karena hipertensi. Lantaran tak mau dicurigai atas kematian sang nenek, Gaude pun berakting menangis seakan-akan dialah orang yang paling kehilangan si nenek. Padahal kita tahu orang yang bersedih atas meninggalnya si nenek hanyalah Digya, Ilyas, dan Pak Babe. Sedangkan Gaude, si Ria, dan Mahadio cuma pura-pura aja. Aslinya mah mereka senang banget karena nggak ada lagi yang menghalangi untuk menjual tanah ini. Dan bener aja, ketika pemakaman selesai, mereka semua pun berunding bahwa rumah si nenek jatuh kepada si Ria. Di sini Mahadio pun meminta sedikit bagian. Sebagai gantinya, dia akan merawat Digya di rumahnya. Tentu aja Digya merasa senang bisa tinggal di apartemen sang paman yang sangat nyaman dan juga bersih. Kepergian Digya membuat Ilyas sang sahabat bersedih. Digya lalu berjanji akan sering ketemuan dengan Ilyas. Pada kenyataannya, kesenangan Digya cuma hayalan belaka. Begitu sampai di apartemen sang paman, Digya diperlakukan layaknya pembantu oleh sang bibi dan juga Aksa anak pamannya. Dengan tega, Aksa merobek layangan Digya yang dia buat dengan susah payah. Tak jarang, si bibi pun memarahi Digya ketika dia membuang air keran ketika mencuci pakaian keluarga sang paman. Saat Digya diberikan tugas untuk mengantarkan Aksa sekolah, ia pun bertemu dengan Ilyas. Digya menceritakan betapa pedih hidupnya ketika ia tinggal bersama sang paman. Mendengar hal itu, Ilyas pun merasa bersedih melihat hidup temannya sangat menderita. तर राहतोय ना आयुष्यभर ढेपा फाडल्या तुला दिल्या असतं तर परवडलं असतं. Ketika Digya pulang berbelanja kebutuhan rumah, ia pun langsung dimarahi cuma gara-gara meminum air menggunakan gelas kaca. Si bibi hanya memperbolehkan Digya minum di gelas plastik karena dia merasa kalau Digya dari kasta rendah. Dengan perasaan sakit hati, Digya pun lanjut membersihkan apartemen sang paman. Tanpa sengaja, ia melihat ada mobilan remote Aksa. Spontan aja, Digya yang belum pernah punya mainan dari kecil langsung memainkannya dengan rasa bahagia. Namun sayang, mobilan itu rusak karena Digya nggak sengaja menabrakannya ke tembok. Alhasil, sang paman dan juga bibi pun langsung menghajar Digya habis-habisan. Disitulah Digya pun berjanji akan membalaskan dendam kepada siapapun yang telah menyiksa dan merendahkan harga dirinya. Keesokan harinya, Digya pun mulai merencanakan sesuatu bersama Ilyas. Pertama-tama, Ilyas menyebut Aksa yang baru balik sekolah dengan alasan kalau dia adalah suruhan ayahnya. Setelah Aksa berhasil dibawa oleh Ilyas, Digya pun berpura-pura menunggu di sekolah dan bertanya kepada Sapam. Hingga beberapa saat setelahnya, Digya pun pulang sambil pura-pura nangis. Ia pun mengatakan kepada bibi dan pamannya, ketika Digya menunggu di sekolahan cukup lama, ada seorang penculik yang mengaku telah menyandra Aksa. Ia berpesan bahwa sang paman harus menemuinya di bangunan kosong sambil membawa uang tebusan Rp25.000 dalam waktu 1 jam. पाहिजे असेल तर तेव्हा माझा अक्षुभ थांब जरा तू तेव्हा माणूस का घेऊन दिलाय मला कसं माहिती असेल. Di lain sisi, nampak Ilyas telah membawa Aksa ke tempat bangunan kosong dalam keadaan yang sudah bonyok. Karena Aksa membuat keributan, Ilyas pun terpaksa menghabisinya. Tak lama setelahnya datanglah Digya dan sang paman ke bangunan kosong, di mana ketika sudah mencari kesana kemari, akhirnya sang paman pun menemukan Aksa dalam kondisi mengenaskan dan sudah tewas. Disitulah Digya pun berkata jujur kalau dialah yang telah merencanakan ini. Tujuannya untuk balas dendam kepada sang paman dan Aksa yang telah membuat hidup Digya menderita. Sang paman yang mendengarnya mencoba melawan, namun sayang Digya pun langsung menusuknya berkali-kali sampai tewas. काका सोड त्याला भडव्या. Setelah membersihkan barang bukti bercak darah di tangannya, Digya pun kembali menemui bibinya sambil berpura-pura menangis. Digya mengatakan bahwa pamannya pergi dengan seorang penculik dan meminta Digya menunggu. Tapi setelah ditunggu cukup lama, sang paman tak kunjung kembali. Selang beberapa saat, datanglah polisi yang memberitahu si bibi bahwa Aksa dan suaminya telah ditemukan tewas di bangunan kosong. Sampai ketika melihat ke TKP, si bibi pun langsung pingsan melihat suami dan anaknya tewas mengenaskan. Di hari berikutnya, Digya pun diinterogasi oleh polisi perihal kronologi kejadian. Untungnya, Digya yang pintar bohong ini berhasil mengarang cerita dan mengelabui polisi.
Polisi pun percaya bahwa ini adalah kasus penculikan yang berakhir pembunuhan, sebab memang tak ada bukti yang bisa ditemukan. Akibat ditinggal oleh suami dan anaknya, si Bibi pun jadi sering marah-marah dan sedih. Digya yang gak pengen sang Bibi curiga lalu menawarkan untuk memijat kepala si Bibi, yang mana di sini modus pun terjadi. Digya mulai memijat leher si Bibi sampai membuatnya keenakan, sebab selama ini sang paman tak pernah membuatnya puas. Parahnya lagi, si Bibi yang udah terlanjur engas meminta Digya memijat kakinya, sampai-sampai si Bibi menggelinjang keenakan. हे झोपायचं ना तिसळ पाडले. Beberapa hari kemudian, si Bibi pun mendapatkan telepon dari Gaude yang mengatakan jika si Ria dan istrinya telah meninggal. Gupta juga telah ditemukan tewas tak jauh dari jasad si Ria dan sang istri. Jadi, ini adalah lanjutan scene di awal film tadi, di mana pelakunya adalah Digya dan juga Ilyas. Saat Digya dan Ilyas kembali ke rumah si nenek, mereka pun pura-pura terkejut melihat si Ria dan istrinya telah meninggal. Mereka pun pura-pura bertanya kepada Pak Babe siapa pelaku yang tega melakukan ini. Namun Pak Babe langsung menyuruh mereka masuk ke rumah karena acara pemakaman segera dimulai. Kemudian Digya pun kembali ke rumah si Bibi, di mana saat Digya pengen beristirahat, si Bibi menghampiri Digya dan ingin memijatnya. Dan kalian tahu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka melakukan pembuahan di hadapan foto almarhum sang paman. Karena sudah nggak ada lagi yang menempati rumah neneknya, sekarang semua aset rumah sang nenek pun jatuh ke tangannya Digya. Gaude kemudian datang meminta tanda tangan Digya untuk menjual rumah neneknya tersebut. Mau nggak mau, Digya pun setuju. Hingga Digya pun mendapatkan uang yang cukup banyak dari hasil penjualan rumah sang nenek. Di lain sisi, Gaude nampak sedang memarahi seorang pria yang bernama Yakub, pemilik sebuah toko yang berhutang kepada Gaude. Yakub berkata dia masih mengumpulkan uang untuk membayar sisa hutangnya, dan dia sudah membayar sebagian hutangnya serta memberikannya ke Baktia, asisten Gaude. Awalnya Baktia berbohong dengan mengatakan jika Yakublah yang berbohong. Namun Yakub mengajak Gaude untuk ke tokonya karena saat dia memberikan uang kepada Baktia, ada CCTV toko yang merekamnya. Setelah pernyataan itu, barulah Baktia mengakuinya. Sehingga Gaude pun memarahi balik Baktia. Gaude mengancam jika uangnya tidak dibalikan besok, dia akan menembak tepat di perutnya Baktia. Mendengar hal itu, alih-alih mencari uang, Baktia malah kesal dan kecewa. Dengan sembrono, dia mabuk-mabukan sendirian. Bersamaan dengan itu, datanglah Ilyas yang baru aja membelikan Baktia minuman. Baktia pun bercerita kepada Ilyas mengenai kebusukan Gaude, dari mulai kematian nenek Digya yang disebabkan oleh Gaude yang mendorongnya, serta ayah Digya yang dihabisi juga oleh Gaude. Mendengar semua perkataan Baktia, Ilyas pun langsung memberitahu Digya. Ayo maji. Gaude nih. Tanpa berlama-lama, Digya pun membuat sebuah rencana. Pertama-tama, dia mengadu domba Gaude dengan Baktia, di mana Gaude percaya dengan jebakan Digya. Hingga saat Gaude ke sana, Baktia pun tewas seketika lewat kekejaman Gaude. Saat Gaude ingin menghabisi Digya dan Ilyas untuk menghilangkan saksi mata, tiba-tiba Digya membahas tentang kematian ayah dan neneknya. Tanpa basa-basi, Digya pun menikam Gaude berkali-kali dibantu oleh Ilyas, sehingga orang yang cukup terpandang itu harus mati di tangan dua bocah remaja sadis ini. Di hari selanjutnya, Digya dan Ilyas mendatangi kediaman pamannya Babe. Sang paman telah menjual rumahnya dan akan membawa seluruh keluarganya pindah ke desa, karena dia udah nggak bisa lagi bertahan hidup di kerasnya kota. Di sini Digya pun terlihat tertarik dengan anak sang paman yang bernama Malu. Karena itulah dia pengen ikut dengan sang paman untuk pindah ke desa. Nggak lupa, Digya juga mengajak Ilyas bersamanya. Awalnya, sang paman menolak untuk membawa Ilyas, tapi entah kenapa sang paman tiba-tiba merubah pikirannya dan mengizinkan mereka ikut pindah bersama. Sebelum pergi, Digya kembali ke apartemen sang bibi dan mengambil semua baju-bajunya. Sang bibi pun marah dan kecewa. Dia tidak mengizinkan Digya pergi dari rumahnya, karena dia sadar jika dia pergi, siapa yang akan membuahinya lagi. Tapi sayang, Digya sepertinya tidak peduli. Singkatnya sampailah mereka di desa Pak Babe. Pak Babe lalu bercerita kepada Malu, Ilyas, dan Digya bahwa besok dia akan meminta pendeta untuk mengusir roh jahat. Sebab itulah mengapa keluarga Digya pada meninggal. Dari mulai Siria, Mahadio, dan Aksai.
Mendengar ucapan pamannya, Digia pun tertawa dan mulai jujur tentang semua yang dia lakukan. Alasan kenapa si nenek dan ayahnya meninggal itu karena ulah si Gaude. Ia kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana Digia bisa menghabisi Gaude dan juga yang lain. Digia juga mengatakan bahwa selama ini sang bibi selalu memuaskan hasrat dengannya. Mendengar pengakuan Digia, Pak Babe terdiam seperti tak percaya bahwa cucu si nenek bisa melakukan hal sekeji itu. Ketika tengah malam, Pak Babe yang terus kepikiran pengakuan Digia terbangun, dan ketika ia lihat di sampingnya tak ada Ilyas dan Digia. Spontan saja Pak Babe pun melihat keluar, di mana dia menemukan bahwa si Ilyas lagi mengocok torpedonya sambil mengintip Digia lagi melakukan pembuahan dengan putrinya si Malu. Melihat hal menyakitkan itu, sang paman pun hanya terdiam dan kembali ke kamar. Keesokan harinya, Digia, Ilyas, dan Malu pun nampak lahap memakan makanan yang diberikan oleh pamannya. Namun yang aneh, Pak Babe dan istrinya tidak memakan makanan tersebut. Pak Babe malah menjauh dan mengajak istrinya pergi. Padahal sang istri terlihat ingin ikut makan. Di sela-sela lagi makan, Digia pun mengatakan kepada Malu bahwa dia puas dengan servis Malu semalam. Selanjutnya, kejadian mengejutkan pun terjadi. Digia, Malu, dan Ilyas ditemukan telah tewas. Faktanya, makanan barusan telah diberikan racun oleh Pak Babe. Itu semua dikarenakan Pak Babe tahu jika Digia dan Ilyas lah roh jahatnya selama ini. Alasan kenapa Pak Babe juga membunuh putrinya sendiri, yakni Malu, karena Digia sudah berhubungan dengannya. Otomatis mereka semua akan menjadi benalu dan membawa petaka bagi Pak Babe dan sang istri. Dan begitulah akhir dari kejahatan Digia dan Ilyas. Akhirnya Pak Babe bisa mengakhiri dendam dan kelakuan jahat dari Digia. Film pun selesai. Apa yang membuat Digia dan Ilyas melakukan hal-hal sekeji dan menjijikan tersebut? Itu semua dikarenakan lingkungan sekitar mereka yang tidak bisa mengajarkan hal-hal baik kepada dua bocah remaja ini. Yang ada, Digia malah dendam dengan perbuatan-perbuatan keji dan saling sikut satu sama lain keluarga Digia. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya di bawah dan subscribe. Abang Parku pamit dulu, salam apa? Iya, salam Parku.